Maaf banget, aku ketahan. Halo, pendaftaran pernikahan? Kalian berdua di sini menikah atas kemauan sendiri? Undang-undang pernikahan negara kita menyatakan bahwa pernikahan harus sepenuhnya sukarela. Pak, kalau kamu dipaksa dengan cara apapun, aku bisa panggil polisi sekarang juga. Dipaksa? Enggak, kamu salah paham. Aku pasti nggak memaksanya. Kami menikah sepenuhnya sukarela. Sukarela? Pak, apa kamu yakin ini sukarela? Iya, aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Kalian berdua terlihat berasal dari dunia yang berbeda. Kok bisa kalian berakhir bersama? Pak Andra, Nona Amanda, ini surat nikah kalian. Tolong dijaga baik-baik. Kamu mau kemana? Tunggu. Andra, tunggu aku. Sayang. Aku sudah daftar nikah sama kamu. Misi aku selesai. Berhenti ikutin aku. Kamu nggak antar aku pulang. Di kampung aku dulu, kalau orang udah nikah, mereka harus tinggal sama suaminya dan tidur satu ranjang. Dan kita juga harus punya anak. Kamu benar-benar mau punya anak denganku? Amanda, apa kamu pernah lihat dirimu di cermin? Tapi kita kan sudah suami istri sekarang. Jadi kita harus berbagi ranjang batu di pedesaan. Kenapa kita menikah? Kamu tahu persis apa yang sedang terjadi, kan? Hah? Kakek, kamu mau aku nikah sama gadis kampung? Apa maksudmu gadis kampung? Danu, kakek dari Andra. Kamu masih muda, tapi bicaramu kejam sekali. Waktu aku di tentara, kakeknya Amanda lah yang menyeretku keluar dari tumpukan mayat di kim musuh. Aku sudah mencari dia bertahun-tahun, ingin membalas hutang budi ini. Aku tidak menyangka dia akan pergi begitu cepat. Hanya meninggalkan satu cucu perempuan. Selama ini, dia hidup mengembara sendiri di luar sana. Dan sekarang, karena kita akhirnya menemukan Amanda, kamu harus menikahinya. Urusan ini sudah selesai. Tidak ada perdebatan lagi. Kamu pakai segala macam cara untuk dekat sama kakekku. Pakai jasa lama untuk membalas budi. Semua itu cuma demi uang, kan? Ada uang di kartu ini cukup untuk hidupmu seumur hidup. Ambil dan pergi. Amanda, lepaskan aku sekarang. Kamu ini wanita macam apa? Kok bisa sekuat ini? Ini kungfu yang aku pelajari khusus dari guruku. Andra, aku pulang sama kamu. Apa kamu tidak mengerti sepatah kata pun yang aku katakan? Kita mungkin sudah daftar nikah, tapi kita suami istri hanya di atas kertas. Kita tidak akan ikut campur urusan satu sama lain, oke? Baguslah kalau kamu tidak ikut campur dalam hidupku. Tapi di kampungku, seorang wanita yang sudah menikah harus tinggal bersama suaminya. Kecuali kalau dia janda. Apa kamu benar-benar mau aku yang baru menikah menjadi janda begitu cepat? Amanda. Andra, kamu dan Amanda sudah daftar nikah, kan? Cepat bawa dia ke sini. Biarkan kakekmu melihat cucu kesayanganku ini. Kakek, bagaimana denganmu? Jangan bilang kamu tidak ada niat membawa Amanda ke sini. Dengar ini, kalau Amanda tidak pulang hari ini, maka anak nakal sepertimu juga tidak usah pulang. Hah? Ayo pulang. Mulai sekarang, ini rumah kita. Berhenti berpura-pura. Kamu repot-repot menikahiku. Cuma demi kekayaan dan status, kan? Bukan begitu. Aku di sini karena... Bukankah kamu bilang kamu akan kembali menemuiku? Aku tidak bisa jalan lagi. Di, jangan takut. Sebentar lagi kita sampai di jalan besar. Nanti kamu bisa naik kendaraan pulang. Terima kasih. Namaku Andra. Kamu siapa? Namaku Komandan Kucing Hitam. Hah? Iya, aku Komandan Kucing Hitam. Aku ahli dalam menolong orang lemah dan melawan orang jahat. Aku lihat Tuan Muda. Tuan Muda di sana. Tuan Muda, Tuan tahu kamu hilang saat perkemahan musim panas. Beliau sangat khawatir padamu. Sekarang kami akan segera membawamu pulang. Tunggu sebentar. Baik, Tuan.
Ini barang peninggalan ibuku. Sekarang aku berikan padamu. Aku janji pasti akan kembali menemuimu nanti. Baru beberapa tahun, tapi kamu sudah benar-benar melupakanku. Amanda, pulang. Cepat, mari. Kemari duduk di sampingku. Cepat, ayo. Kemari ke kakek, nak. Halo, kakek. Hei, lihat kamu, nak. Tidak sopan sama sekali. Masa tidak bisa bantu dia bawa tas? Aku bisa bawa sendiri, kek. Duduk, silakan duduk. Ayah, kamu benar-benar gadis yang baik dan pintar. Menikah dengan anak nakal ini pasti sangat menyusahkanmu. Aku saja belum mengenal sengsara, dia malah sudah berlaga jadi korban. Jangan dengar omong kosongnya. Aku sangat menghargaimu. Mulai sekarang di keluarga ini, kalau ada yang berani mengganggumu, langsung bilang padaku, ya? Aku akan membelamu. Dan anak nakal ini, kalau dia berani membuatmu sedih, aku akan usir dia dari keluarga ini. Kakek, Andra sebenarnya baik padaku. Dia bahkan bilang hari ini, meskipun kami sudah menikah, kami tidak akan ikut campur urusan masing-masing. Aku baik-baik saja dengan itu. Apa? Dasar anak nakal. Omong kosong apa itu? Amanda, kamu ini berapa umur? Kau suka mengadu? Kamu masih berani membentak Amanda? Dasar anak kurang ajar. Kakek, jangan marah. Apa aku salah bicara? Tidak, aku yang salah bicara. Baiklah. Berhenti. Diam di situ. Hari ini kamu dan Amanda daftar nikah. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kakek, aku sudah menurutimu dan daftar nikah dengannya. Apalagi yang kamu mau? Dasar anak durhaka. Kakek, kakek kenapa? Kakek. Amanda, jangan dendam pada Andra, ya? Anak ini selalu nakal. Nanti bantu kakek, jaga dia baik-baik. Tenang saja, kakek. Sekarang aku sudah menikah dengannya. Pasti aku akan menjaganya baik-baik. Dasar anak nakal. Kalau kamu tidak mau aku cepat mati, perlakukan Amanda dengan baik dan hiduplah bahagia bersama. Aku mengerti, kakek. Ya, kalau begitu aku tidak akan mengganggu malam pengantin kalian lagi. Amanda, kamu harus berusaha ya, supaya aku cepat punya cicit. Aku tidak menyangka, kamu cukup pintar ya. Tahu cara menyenangkan kakek supaya kamu bisa tinggal di keluarga ini. Aku tidak mencoba menyenangkan kakek sama sekali. Aku lapar. Pergi masak. Aku? Siapa lagi? Aku. Bukankah kamu bilang kamu akan menjagaku? Baiklah, kalau begitu, lihat apa yang bisa aku lakukan. Selesai. Wah, makan malam siap. Ayo makan. Apa kamu percaya aku bisa habiskan semangkuk ikan ini dengan tangan kosong? Benarkah? Ambil sumpit. Aku lupa. Ini sumpitnya. Ikan kecap ini adalah masakan andalanku. Coba-coba. Bagaimana? Kamu sengaja ya? Kamu sengaja kan? Tidak enak. Aku belum pernah mencicipi masakan ikan seburuk ini seumur hidup. Amis dan lembek. Apa kamu bisa masak sama sekali? Masa? Setiap kali aku masak dulu, tidak pernah ada yang bilang rasanya jelek. Kenapa ini amis banget? Kamu sendiri yang masak, tanya siapa lagi? Aku tahu, pasti ada yang salah dengan jenis ikan ini. Makanya masakanku gagal. Dulu waktu aku di kampung, aku belum pernah lihat ikan merah seperti ini. Ikan merah? Kamu ambil dari mana? Aku lihat ada 2 di akuarium. Jadi aku pilih yang itu buatmu, yang merah. Ikan yang besar itu. Jadi ikan yang kamu masak untukku kamu ambil dari sini? Ada masalah? Kamu tahu berapa harganya? Berapa? 2,68 juta. Itu harga pasar tertinggi untuk arwana cili merah. Berapa? Selamat, kamu saja baru makan satu rumah. Maaf banget. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak tahu ikan itu semahal itu. Aku tidak peduli kamu sengaja atau tidak. Sekarang kamu sudah membuat masalah besar untukku. Kamu mau kemana? Keluar. Apa? Apa aku harus lapor kemana aku pergi sekarang? Atau kamu mau mengadu lagi? Bukan. Kamu tidak ingat? Diam!
Aku tidak mau dengar sepatah kata pun dari mulutmu sekarang. Habiskan! Yo, Tuan Muda Andra, ada apa denganmu malam ini? Di malam pengantin begini, bukannya di rumah nikmati istrimu? Kenapa malah kesini minum? Aku dengar kakekmu memilihkan gadis kampung untuk jadi istrinya. Pikirin aja. Udah bikin malas. Apa yang bisa dinikmati? Apa kamu bisa diam kalau tidak? Aduh, kenapa marahnya ke aku? Bukan aku yang memaksamu menikah dengan gadis kampung itu. Dia datang. Nona Anjani. Andra, ada apa? Apa istri gadis kampungmu itu membuatmu kesal? Dia cuma wanita desa biasa. Kalau kamu tidak suka, cukup cerai saja. Tidak perlu stres memikirkannya. Tuan muda kita selalu anak yang berbakti. Meskipun dia punya cinta pertama yang tak terlupakan, begitu kakeknya memberi perintah dan memaksanya menikah dengan gadis liar itu, pernikahan ini tetap harus terjadi. Aku pasti akan kembali. Andra, kamu menolak pernikahan yang diatur kakekmu. Apa kamu masih mencari gadis kecil dari dulu? Sudah bertahun-tahun dan kamu masih belum menemukan jejaknya. Aku pasti akan menemukannya. Begitu aku menemukannya, aku akan menceraikan Amanda gadis kampung itu. Andra, aku tahu kamu tidak peduli sama dia. Kalau ada yang membuatmu gak bahagia, katakan padaku. Aku akan selalu di sisimu. Tidak perlu. Baiklah, bagaimanapun hari ini adalah hari besar tuan muda kita daftar nikah. Ayo, kita semua angkat gelas untuk merayakan dia akhirnya tidak lagi sendiri. Dia tidak mengenaliku sekarang, tapi mungkin karena sudah bertahun-tahun. Tapi tidak apa-apa. Begitu lihat gelang ini, pasti dia tahu siapa aku. Lahan seluas ini, buat apa tanam rumput? Lebih baik tanam sayuran. Pupuk kimia ini bau banget. Di kampung masih lebih enak. Nggak ada yang bisa ngalahin pupuk alami. Kepala rumah tangga Surya. Tuan muda, kamu pulang? Bau apa ini? Bau busuk apa ini? Nona muda sedang menanam sayur di halaman. Kepala rumah tangga Surya, apa istri kampung Andra itu melepas gas beracun di rumah? Bau ini benar-benar tidak tahan. Lepaskan tanganmu sekarang! Hah? Amanda! Nona muda, kenapa kamu mencabut anggrek-anggrek itu? Ini bukannya tanaman yang ada gunanya. Aku bisa tanam cabai di sini. Tanam bawang juga. Serius, aku tahu cara menanam semuanya. Ini anggrek langka yang diberi tuan muda dengan harga mahal dari luar negeri. Kamu benar-benar... Apa kamu sudah gila lagi? Apa kamu sudah gila lagi? Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau itu anggrek langka. Aku kira itu rumput liar. Kalau kamu tidak tahu, harusnya kamu tidak usah sentuh. Gadis kampung tidak berpendidikan, bodoh. Aku tidak tahu nasib sial apa yang menimpa Andra sampai dia terjebak menikah denganmu. Bisakah kamu diam saja sekali berhenti bikin masalah buatku? Benar. Coba lihat dirimu di cermin. Tidak hanya tidak pantas untuk Andra, tapi kamu bahkan tidak lebih baik dari pembantu. Aku benar-benar bingung kenapa Andra mau menikah denganmu. Maaf banget. Aku benar-benar nggak tahu kalau itu anggrek langka. Aku kira itu rumput liar. Aku tidak tahu harganya semahal itu. Rumput liar? Kamu benar-benar gadis desa miskin. Kamu bahkan tidak bisa bedakan anggrek. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Andra, istrimu memang tidak pantas untuk masyarakat kelas atas. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakekmu. Memaksamu menikahi gadis desa ini. Aku besar di desa. Aku benar-benar belum pernah melihat tanaman semahal itu. Maaf, aku bisa ganti rugi. Apapun cara ganti ruginya, aku akan terima. Ganti rugi? Kamu tahu harga anggrek-anggrek ini? Apa kamu mampu membayarnya? Permisi, boleh aku tahu apa hubunganmu dengan suamiku? Apa urusanmu? Lalu apa urusanmu dengan urusan keluarga kami?
Andra, lihat dia. Tidak hanya merusak anggrek mahalmu, tapi dia juga berani mengejekku. Dia benar-benar tidak sopan. Andra. Jangan sentuh Andra dengan tangan kotormu. Itu sangat menjijikkan. Amanda, aku setuju menikahimu hanya karena kakekku. Tapi kau dan aku jelas berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku tidak bisa lagi mentolerir tinggal di bawah atap yang sama denganmu. Kartu kredit yang kau berikan padamu, uang di dalamnya lebih dari cukup untuk menghidupimu seumur hidup. Pergilah sendiri. Sudah dengar kan? Andra menyuruhmu pergi. Sekarang keluar. Aku belum pernah melihat orang bermuka tebal sepertimu. Merusak anggrek mahalnya saja belum cukup. Apa kamu mau mengamuk cuma untuk tetap tinggal di rumah keluarga Fu? Kalian berdua cuma berdiri di situ. Kemari dan bantu aku. Kalian dengar tidak? Andra menyuruhnya pergi. Kalian berdua tidak tahu hubungan aku dengan Andra. Kalau kalian tidak mendengarkan perkataanku, apa kalian mau dipecat? Kemari. Lepaskan aku. Kalian semua. Buka pintu. Buka pintu. Buka. Andra, kamu sangat bodoh. Aku tidak bisa kembali ke rumah keluarga Fu lagi. Aku harus cari tempat tinggal baru. Makan dan tempat tinggal gratis. Tempat ini tampaknya sempurna. Para tamu terhormat, ini minuman yang kalian pesan. Lihat siapa ini. Bukankah ini gadis desa yang baru saja diusir dari rumah oleh Andra? Apa ini benar-benar istri baru Tuan Andra? Bagaimana dia bisa berakhir bekerja jadi pelayan di tempat karaoke seperti ini? Istri baru apa? Dia cuma gadis dari desa terpencil, cuma gadis kampung. Aku dengar dari pertamanya masuk rumah, dia sudah membuat seluruh keluarga Fu kacau. Lucu banget. Aku tidak paham kenapa Andra meninggalkan kecantikan Anjani hanya untuk menikah dengan gadis kampung ini. Aku tidak paham kenapa Andra meninggalkan kecantikan Anjani hanya untuk menikah dengan gadis kampung ini. Iya, aku besar di pedesaan dan tidak tahu aturan-aturan mewah kalian. Tapi itu bukan berarti aku lebih rendah dari kalian. Hal-hal yang aku tahu, belum tentu kalian juga tahu. Tapi aku tidak merendahkan kalian hanya karena itu. Anjani, gadis kecil itu berani merendahkan kita. Amanda, apa yang membuatmu begitu sombong? Jangan kira karena kamu menikah dengan Andra, posisimu aman di keluarga Fu. Dia mengusirmu dari rumah hari ini, dia juga bisa menceraikanmu besok. Tidak mungkin, Andra tidak akan menceraikanku. Apa yang membuatmu yakin? Kau hanya mengandalkan wajah cantikmu. Kau berani menghindar. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak mau melayanimu. Pegang dia. Gimana kalau aku merobek wajahmu? Apa yang akan kau miliki lagi? Nona muda pergi begitu saja. Barang-barangnya bahkan belum dikemas. Dia sudah pergi. Semua barang ini buang. Tali manik ini. Aku bilang buang semuanya. Tuan muda, gelang ini. Itu ditinggalkan oleh Amanda. Tadi malam di kamar tidurmu selain Nona muda, tidak ada orang lain yang masuk ke sana. Amanda. Mungkinkah dia yang selama ini aku cari? Segera selidiki. Cari tahu di mana Amanda berada. Tuan muda, kami menemukan Nona muda. Untuk saat ini dia bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat karaoke. 1 jam yang lalu Nona Anjani juga pergi ke tempat karaoke yang sama untuk minum. Nona Anjani sudah bias terhadap Nona muda sejak awal. Aku khawatir. Amanda, tunggu aku. Gimana kalau aku robek wajahmu ini? Apa yang akan kau miliki lagi untuk memikat ke Andraku? Kenapa diam sekarang? Bukankah kau suka melawan bicaraku? Kau lebih bodoh dari babi. Bicara dengan orang sepertimu hanya buang waktu. Kau sudah sial tapi masih berani mengejekku. Aku... Amanda! Kau sudah sial tapi masih berani mengejekku. Aku... Amanda!
Andra, kau datang menjemputku pulang kan? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa kau melihat barang yang aku tinggalkan? Kak Andra, wanita kampung ini, dia berani menggangguku. Mengganggumu? Lihat, dia menendang kakiku dan sekarang merah. Aku tidak sengaja. Dia pegang pecahan kaca untuk merobek wajahku. Apa sakit? Ah, Aku bertanya apa sakit? tidak. Andra. Sebelum masalah hari ini selesai sepenuhnya, tidak satupun dari kalian boleh pergi. Tuan Muda Andra, Anjani maksud kami lakukan ini. Bukan aku. Dia yang pertama kali mengejekku. Jadi aku hanya ingin memberinya pelajaran. Dan karena itu kau menggorok wajahnya. Aku hanya buta amarah saat itu. Dia menghinaku duluan. Jadi aku terpaksa. Kau memaksaku minta maaf pada gadis kelas rendah dan miskin itu? Mimpi? Dia adalah istriku sekarang. Kalau kau tidak minta maaf, mulai sekarang kita tidak perlu bicara lagi. Kak Andra, bukannya kau tidak menyukainya? Terus kenapa kau membelanya sekarang? Dasar gadis nakal, ini pasti salahmu. Aku katakan untuk terakhir kalinya. Minta maaf. Dasar gadis jahat, karena Kak Andra membelamu hari ini, anggap saja kau beruntung. Aku tidak percaya kau bisa menempel terus pada keluarga Fu. Maaf, Kalau kau tidak tahu cara minta maaf yang benar, aku bisa telepon Paman An sekarang. Aku yakin dia akan mengajarimu. tidak, jangan Kak Andra. Aku akan minta maaf padanya sekarang. Tapi tolong jangan hubungi ayahku. Amanda, tentang itu aku tidak sengaja mengganggumu tadi. Maaf ya. Bisakah kau memaafkanku? Nyonya Fu, maafkan aku atas kekurang ajaran tadi. Nyonya Fu, aku tahu aku salah. Lain kali kami tidak akan pernah menyinggungmu lagi. Apa kau masih marah? Kenapa kalian tidak pergi saja? Andra, terima kasih sudah membelaku tadi. Kenapa kau begitu bodoh? Kalau aku datang selangkah lebih lambat, wajahmu pasti sudah rusak. Tidak masalah. Bahkan kalau ada 3 lagi, aku bisa hadapi mereka semua. Sudahlah, aku antar kau ke rumah sakit. Ada apa? Lupakan, biarkan aku membersihkan dan membalut lukamu dulu. Tuan Muda Andra, luka di wajah Nona Muda tidak terlalu parah, tidak akan meninggalkan bekas. Namun harap diingat, untuk menjaga makanannya ringan dan rendah minyak. Iya. Terima kasih, dokter. Andra, ada apa denganmu? Kamu... Aku harus telepon sebentar. Aku segera kembali. Cepat kembali ya. Ada sesuatu yang kubicarakan denganmu. Apa itu? Tuan Muda Andra, ada kabar tentang gadis yang kau cari. Apa? Orang-orang yang aku kirim ke desa Wolong baru saja melapor. 2 hari yang lalu seorang wanita yang bekerja di luar kota baru saja kembali ke desa. Di barang bawaannya mereka menemukan gelang yang persis seperti yang kau berikan dulu. Aku sudah siapkan mobil. Apa kau mau pergi ke desa Wolong? Hei kakak, jangan takut. Sebentar lagi kita sampai di jalan besar. Nanti kau bisa naik kendaraan pulang. Ini hadiah peninggalan ibuku. Sekarang aku berikan padamu. Aku janji pasti akan kembali menemuimu. Ayo pergi. Ada urusan mendadak. Aku harus pergi sekarang. Untuk urusanmu, aku sudah atur agar kepala rumah tangga membantu check out. Fokus saja istirahat dan cukup. Andra? Aku bahkan belum sempat bertanya. Apa kau melihat gelang yang aku tinggalkan di Nakas? Presiden Andra, aku sudah menyelidiki masalah ini sepenuhnya. Pemilik gelang itu bernama Dina. Selama ini dia bekerja di Haijang. Itu sebabnya orang-orang yang kau kirim ke desa Wolong tidak pernah bisa melacaknya.
Dan cukup kebetulan juga, kampung halaman Nona Muda juga di Desa Wolong. Nona Dina, ini Presiden Andra. Maaf mengganggu dengan kunjungan malam mendadak ini. Presiden Andra? Bukankah orang ini adalah pewaris terkaya? Apa yang diinginkan dariku? Nona Dina, tuan muda kami sudah mencari kemana-mana penyelamat yang menyelamatkan nyawanya. Bolehkah aku melihat gelang tali merah yang kau pakai? Iya, tentu. Kau dapat gelang ini dari mana? Ini... Amanda, gelangmu sangat cantik. Ini gelang yang diberikan adik kecil yang aku selamatkan kemarin itu. Dia bahkan bilang akan menemuiku lagi beberapa hari ke depan. Cuma gelang tali merah biasa. Lagi pula aku bisa dengan mudah membelinya sendiri. Kau dapat gelang ini dari mana? Diberikan oleh kakak laki-laki yang aku kenal waktu kecil. Kenapa dia memberimu gelang ini? Karena ini gelang diberikan adik kecil yang aku selamatkan kemarin kepadaku. Dia tersesat di belakang gunung, jadi aku membawanya turun gunung. Aku bilang aku komandan kucing hitam, dan dia benar-benar percaya. Karena aku menyelamatkan nyawanya, dia terluka di belakang gunung, jadi aku membawanya turun gunung. Itu sebabnya dia memberiku gelang ini. Apa kau kakak laki-laki dari dulu itu? Presiden Andra, apa maksudmu ini? Di dalam ini ada 5 juta RMB. Kau menyelamatkan nyawaku. Anggap ini sebagai tanda terima kasih kecil. Andra di sana adalah pewaris orang terkaya. Kalau aku ikut dia ke kota, maka di masa depan aku bisa berkuasa dan kaya. Apa artinya 5 juta kecil ini? Tuan muda Andra, aku tidak mau uangnya. Bisakah kau membawaku ke ibu kota? Aku ingin bekerja di perusahaan Fu. Atur untuknya. Baik, Tuan. Presiden Andra, aku sudah menempatkan Nona Dina di Departemen Sumber Daya Manusia. Presiden Andra, apa yang kau lakukan? Aku ingat kau pernah bilang bahwa kampung halaman Amanda juga desa Wolong, kan? Iya benar. Dulu ketika kakek tahu bahwa kampung halaman kakek Wen ada di Sewolong, dia bisa melacak Nona Muda. Bawa 2 gelang ini ke lembaga penelitian batu permata. Desain gelang ini bisa dipalsukan. Tapi ember kuno yang ada di dalamnya tidak ternilai harganya. Penilaian sederhana akan segera mengungkap kebenaran. Aku harus menemukan garis kecil yang menyelamatkan nyawaku dulu. Lalu bagaimana dengan Nona Muda? Amanda. Dina. Sebelum hasil penilaian keluar, baik Amanda maupun Dina, kau tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa kita menyelidiki masalah ini. Baik, Tuan. Oh ya. Kakek baru saja menelponku tadi. Dia berencana pergi ke rumah sakit untuk menjemput Nona Muda secara pribadi. Dan dia juga menyuruhnya datang ke kantor menemuimu. Dia sudah memesan ke restoran untuk kalian berdua. Untuk makan malam bersama. Amanda akan datang ke kantor? Itu perintah dari kakek. Aku tidak berani menolak. Kakek benar-benar suka menyusahkan. Nona Anjani, apa yang membawamu ke perusahaan? Aku dengar dia menempatkan seorang gadis sembarangan ke dalam perusahaan keluarga Fu. Ini adalah mutasi internal di dalam perusahaanku. Nona Anjani, aku rasa tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Di mana wanita itu? Suruh dia keluar sekarang. Menyelinap di belakangku untuk mendekati kakak Andra. Aku rasa dia sudah bosan hidup. Para wanita, tolong jangan menyulitkan staf. Urusan perusahaan Fu bukanlah sesuatu yang bisa kalian ikut campuri. Kamu? Jangan kira aku tidak tahu. Gadis itu hanya mengandalkan fakta bahwa dia menyelamatkan Kak Andra saat kecil. Kau pergi dan katakan padanya sekarang, kalau dia masih keras kepala, berkeliaran di sekitar Kak Andra, aku akan memberinya pelajaran. Ya ampun, Bos Andra. Apa benar-benar kau tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan selain menimbulkan begitu banyak drama cinta seperti ini? Kakek, kita sudah sampai di perusahaan. Aku bisa masuk sendiri untuk menemui kakak Andra. Kakek nggak perlu ikut denganku. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu waktu kalian berdua ya. Sampai jumpa, kakek. Pergilah, nak.
Aku harus ke toilet dulu. Gadis itu mengandalkan fakta bahwa dia memiliki ikatan kecil dengan Kak Andra sejak kecil. Dia nggak malu-malu untuk masuk ke perusahaan Fu. Benar-benar tidak punya malu. Benar, dasar gadis jahat. Anjani, apa mereka membicarakan aku? Bagaimana ada orang nggak tahu malu seperti itu? Anjani, dia hanyalah gadis kampung. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan selai rambutmu. Dan lagi, semua orang tahu bahwa CEO Andra membenci jenis orang yang menggunakan jasa lama untuk memaksanya. Menurutku, kalau dia terus mengandalkan kisah muda mereka, maka tak lama lagi, dialah yang akan bosan padanya. Gadis kampung miskin dan rendah. Apa dia pikir dengan menyelamatkan Kak Andra, dia bisa menjadi burung Phoenix? Dia harus bercermin untuk melihat sesampah apa dirinya. Apa dia pantas? Benar. Andra, apa benar kau tidak mau aku datang menemuimu? Amanda, ada apa denganmu? Kenapa kau tidak lihat jalan? Maaf, Ada apa lagi denganmu? gadis kampung miskin dan rendah. Apa dia pikir dengan menyelamatkan Kak Andra, berarti dia bisa menjadi burung Phoenix? Dia harus bercermin untuk melihat apa dia pantas. Benar. Andra, apa kau sudah tahu alasan aku datang menemuimu? Bukankah kau tahu aku akan menikahimu? Lalu kenapa kau membenciku? Kau dengan keras kepala tinggal di keluarga Fu dan mencuri gelar Nyonya Fu untuk dirimu sendiri. Jadi apa kau benar-benar mengharapkan aku dengan senang hati menyambutmu di rumahku? Andra, kau pengkhianat yang tidak berperasaan. Aku tidak akan pernah menyukaimu lagi. Ada apa dengannya tiba-tiba? Mungkinkah Nona Muda mengetahui tentang kau membawa Nona Dina dari desa Wolong masuk ke perusahaan Fu dan karena itu dia marah? Apa haknya untuk marah? Mungkin Nona Muda merasa apa yang kau katakan tadi terlalu berlebihan. Baiklah. Pergi ambilkan kalung berlian biru yang kita menangkan di lelang Perancis terakhir. Dan berikan padanya. Baik Tuan, aku pasti akan memastikan untuk menyemangati Nona Muda untukmu. Apa kau pikir aku coba menyenangkannya? Ulang tahun kakek sudah dekat, aku hanya khawatir dia akan berpakaian dengan pakaian lusuh dan miskin. Yang akan sangat memalukan. Apa kau mencari sesuatu? Apa kau kehilangan sesuatu? Ini, Andra sudah mengatakan kata-kata buruk padaku. Aku tidak perlu bicara dengannya. Tidak ada, aku bisa mencarinya sendiri. Tolong pergi. Apa ada yang salah dengan kepalamu lagi? Itu bukan urusanmu. Terserah, aku tidak mau bertengkar denganmu. Perhiasan yang dibawa Wang Zheng untukmu. Apa kau suka? Itu cuma batu yang tidak berguna. Di kampungku ada banyak. Batu tidak berguna. Aku sendiri membelinya di lelang di Perancis. Kau benar-benar gadis kampung yang tidak tahu apa-apa. Kau benar-benar tidak punya selera. Baik, aku memang besar di pedesaan, tapi itu bukan alasan bagimu merendahkanku. Andra, aku tidak pernah menyangka kau senangkal ini. Kau lihat tampak hebat tapi busuk di dalam. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Tapi lusa adalah ulang tahun kakek. Jadi aku mohon tolong bersikap normal. Jangan mempermalukan keluarga Fu. Hari ini adalah hari perayaan ulang tahun kakek yang ke-80. Aku penasaran apakah istri kampung Tuan Muda Andra akan hadir di pesta ini. Apa pendapat kalian? Apa dia benar seperti rumor? Tua dan jelek? Dia cuma gadis kampung total. Aku tidak tahu bagaimana kakak Andra begitu sial. Kenapa dia selalu dikelilingi oleh gadis-gadis kampung kelas rendah ini yang begitu miskin dan kumuh? Anjani, jangan khawatir. Semua orang di sini berasal dari masyarakat kelas atas. Tuan muda kita pasti tidak akan membawa Amanda. Itu hanya akan membuat dirinya malu. Melihat seluruh ruangan ini, kaulah wanita paling elegan dan menakjubkan di sini. Benar sekali. Kalau aku jadi dia, aku lebih baik diam-diam aja di rumah daripada keluar jadi bahan tertawaan.
Dia benar-benar berani muncul. Siapa wanita itu yang berjalan dengan Tuan Muda Andra? Putri dari keluarga mana dia? Kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia sebenarnya istri kampung dari Tuan Muda Andra. Dia? Tapi dia tidak terlihat seperti gadis kampung yang tua dan jelek seperti kata rumor. Amanda, dasar wanita sialan, berani datang ke sini dan mencuri perhatianku. Tunggu saja bagaimana aku menghadapimu. Kak Andra, Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Untuk apa kau mengamuk? aku tidak mengamuk. Aku hanya tidak mau menghalangi kamu berbicara dengan adik kesayanganmu Anjani. Amanda, Kak Andra, tentang kejadian di klub karaoke, aku dan Amanda hanya salah paham. Aku tahu aku salah. Tolong jangan marah lagi ya padaku. Amanda memang besar di pedesaan. Tapi dia tetap istriku. Siapapun yang mengganggunya sama saja menghinaku. Pastikan kau tahu batasmu. Aku mengerti. Kepribadiannya sangat sederhana dan lugas. Kalau dia mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak senang, maka jangan ambil hati. Kak Andra, bukannya kamu dulu membencinya? Kenapa sekarang kamu membelanya? Aku hanya berbicara berdasarkan logika. Aku harus menerima telepon ini. Hei gadis kampung, aku tidak percaya kamu berani muncul di pesta ulang tahun kakek Fu. Aku istri Andra, kenapa aku tidak boleh datang? Istrinya? Aku rasa kau belum tahu ya. Andra sudah membawa gadis idamannya masuk ke perusahaan Fu untuk bekerja. Gelar Nyonya Fu milikmu itu, aku rasa tidak akan bertahan lama. Apa maksudmu? Kau ingin tahu maksudku? Ikuti aku, akan kutunjukkan padamu. Apa yang ingin kau katakan padaku? Terlalu banyak orang di luar. Ayo masuk ke dalam dan bicara. Ayo. Buka pintunya sekarang. Buka pintu Anjani. Berhenti membuat ribut. Malam ini lebih baik kau bersikap baik. Tetap terkunci di sana dan lewatkan pesta. Mimpi. Nona Anjani, kenapa kau berdiri di sini sendirian? Tuan Reza, kau datang. Seorang cantik yang kesepian. Sungguh menyayat hati melihat ini. Karena aku tidak bisa menyinggung perusahaan Reza, aku tidak akan repot berurusan dengan boneka yang satu ini. Aku sedang tidak enak badan sekarang. Jadi permisi, Tuan Muda Reza. Nona Anjani, mau kemana? Minum sendirian itu sangat membosankan. Jadi bagaimana kalau kau minum beberapa gelas denganku? Tolong jangan. Semua orang sudah tahu bahwa Tuan Muda Reza suka wanita cantik. Dan di pesta malam ini, seorang kecantikan luar biasa baru saja muncul. Kau belum tahu tentang dia kan? Apa ada seseorang di ibu kota ini yang belum pernah aku lihat sebelumnya? Dia ada di lantai 2. Kamu naiklah dan lihat sendiri. Biarkan aku memandumu ke sana. Kalau pesta benar-benar memiliki seseorang seperti itu, bagaimana mungkin aku melewatkan kesenangan? Ayo! Tuan Muda Reza, silakan masuk. Amanda, karena aku gagal merusak wajahmu, kali ini aku pastikan reputasimu yang hancur total. Lalu kau bisa keluar dari kota ini dengan aib. Kakek benar-benar diberkati. Lihatlah seluruh ibu kota ini. Perayaan ulang tahun siapa yang semewah dan sebesar ini? Oh ini, cuma anak-anak muda yang ribut. Maafkan aku karena membuat kalian semua melihat ini. Andra, kemari dan sapa Paman Rezamu. Kakek, Paman Reza. Andra muda memang muda dan berbakat luar biasa. Sedangkan anakku sendiri, kalau dia punya setengah dari kemampuan hebatmu, aku mungkin akan terbangun tertawa dari mimpiku. Sepintar apapun dia, tidak sebanding dengan dia membawakanku seorang cucu perempuan yang baik. Di mana Amanda? Kenapa dia belum datang? Dia sudah datang, kakek. Biarkan aku menjemputnya. Kakek Fu, aku baru aja lihat Amanda tadi. Dia naik ke lantai 2. Aku dengar dia sedang menyiapkan kejutan ulang tahun khusus untukmu. Aku penasaran, hadiah apa yang disiapkan Amanda untukku? Aku juga tidak begitu tahu. Kakek Fu, kenapa nggak ke lantai 2 aja? Semua orang bisa naik ke sana dan melihat. Kami penasaran, hadiah ulang tahun seperti apa yang disiapkan istri Kak Andra untuk Anda. Baiklah, sambil jalan, aku juga ingin memperkenalkan semua orang pada cucu perempuan kesayanganku ini.
Kakek, Amanda ada di dalam. Mau kubukakan pintu? Cucu perempuan ini sangat baik dan penuh perhatian. Andra menikahinya benar-benar berkah terbesar bagi keluarga kami. Ayah, kenapa kau di sini? Aku... Siapa yang memukulmu seperti ini? Aku? Kenapa kau berdiri di sana? Kalau aku tidak berdiri di sini, kamu berharap aku ada di mana? Minggir, kita akan selesaikan ini sekarang. Amanda, apa yang sedang kau lakukan? Tiba-tiba, kenapa kau mengikat Tuan Muda Reza di kursi? Dari mana gadis kurang ajar ini berasal? Sampai berani menyentuh anakku. Ayo lihat bagaimana aku mengajarimu. Pak Reza, aku penasaran bagaimana tepatnya kau berencana memperlakukan istriku. Tuan Muda Andra, gadis ini sebenarnya istrimu. Pak Reza, sekasar apapun kemarahanmu sekarang, kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi di sini sebelum menyelesaikan masalah. Tuan Muda Reza, apa urusanmu masuk ke ruang belajar pribadi keluarga Fu tanpa alasan? Andra, orang musuh ini sedang berusaha menyentuhku. Andra, orang musuh ini sedang berusaha menyentuhku. Tinggi seperti ini, apa kamu benar-benar ingin menjebakku? Cantik manisku, kemari dan beri aku ciuman. Dasar mesum, awasi punggungmu kalau nggak mau berakhir dalam sungai. Tuan Andra, aku tidak melakukannya. Itu Anjani. Anjani yang menghasutku untuk mengganggu Nyonya Fu. Kalau tidak, meskipun aku punya keberanian 10 kali lipat, aku tidak akan berani membuat masalah di rumah tangga Fu. Kamu bicara apa? Anjani kau. Pasti dia. Dia bilang padaku di sini ada seorang kecantikan luar biasa. Kenapa lagi aku bisa masuk ke ruang belajar sendirian? Jelas kau yang gagal merayu Amanda. Kenapa sekarang kau berbalik menuduhku? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kalau aku bilang, apa kamu akan percaya? Bicara. Anjani mengunciku di dalam ruang belajar, dan tidak lama setelah itu, orang musuh Amanda! Jangan berani bicara, jangan berani memfitnahku seperti itu. Gak percaya terserah. Kakak Andra, bagaimana kalau Amanda yang gagal merayu Tuan Muda Reza? Begitu dia gagal, dia langsung mengalihkannya kepadaku. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Andra, sungguh Anjani yang menghasutku untuk masuk ke ruangan itu. Dasar bajingan, sungguh memalukan. Pulang sekarang. Tunggu dulu. Ayah. Tuan Muda Andra, anakku yang bodoh, telah sangat menyinggung Nyonya Fu. Aku akan membawanya pulang dan mendisiplinkannya dengan benar. Ayo pulang. Aku tidak mau. Dasar anak durhaka. Berlutut dan minta maaf sekarang. Nyonya Fu, mohon bermurah hati dan abaikan kebodohanku. Maafkan aku sekali ini. Aku mohon pada membiarkan aku lolos kali ini. Biarkan kau lolos. Wanita Andra bukanlah seseorang yang bisa diinjak sembarangan. Dasar anak durhaka, berani-beraninya kau melirik Nyonya Fu. Tunggu sampai kita pulang, aku akan mengajarimu. Ayah, aku benar-benar mengakui kesalahanku sekarang. Tuan Andra, aku bersumpah pada mulai sekarang aku pasti akan tidak akan mengganggu Nyonya Fu lagi. Aku memberi kata-kataku, oke? Aku mohon pada kalian berdua. Aku mohon. Tuan Andra, mari kita selesaikan seperti ini, boleh? Di masa depan, di mana Nyonya Fu berada, aku akan memastikan anakku ini menjauh. Apa itu bisa diterima olehmu? Pergi sekarang. Andra, di kampung kami, siapapun yang mencoba merayu wanita yang sudah menikah akan dibuang ke sungai. Di kampung kami, siapapun yang mencoba merayu wanita yang sudah menikah akan dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai? Ayah. Apa kau benar-benar mau berakhir di sungai? Ayo, pergi. Ayo. Memang seperti itu ada di kampungku. Kita hidup di masyarakat yang berlandaskan hukum, kau tahu? Oh, Kau diam di situ. Kak Andra, Anjani, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Berhenti mengganggu Amanda. Kak Andra, beri aku kesempatan lagi. Aku janji. Aku tidak akan pernah mengganggu Amanda lagi. Amanda, milik keluarga kami, dia adalah cucu kesayanganku. Siapapun yang berani mengganggu Amanda, sama saja menantang seluruh keluarga Fu. Kau gadis dari keluargaan, mulai hari ini jangan berani menginjakan kaki di sini lagi. Rumah tangga kami tidak menyambutmu. Kakek Fu, Kak Andra, kita besar bersama sejak kecil. Apa kau serius membiarkan gadis kampung ini menghancurkan hubungan kita sepenuhnya? Andra, kalau kau pernah membiarkan orang luar menyakiti Amanda kami, maka kemas barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Anjani,
Kakek sudah berbicara jelas. Jangan pernah muncul di rumah Fu lagi. Kalau aku menangkapmu di dekat Amanda lagi, di perusahaan, semua kemitraan bisnis antara keluarga kita akan segera diakhiri. Puas sekarang? Hah? Kakek secara pribadi turun tangan untuk mengusir Anjali untukmu. Sekarang tidak ada yang berani menantangmu. Apa kau senang dengan hasil ini? Andra, kenapa kau selalu terdengar sarkas padaku? Jadi diusir semata-mata karena dia. Apa hubungannya denganku? Wanita yang tajam lidah. Benar-benar nggak tahu terima kasih. Apa maksudmu? Aku tidak mau bicara denganmu. Amanda, kalau kau tidak membuatku kesal untuk 1 hari saja, kau tidak bisa bertahan ya? Amanda adalah gadis yang sangat baik dan pengertian. Andra, mulai sekarang, kau harus lebih mengalah padanya. Kakek, dia benar-benar memasak arwana kesayanganku dan dia bahkan mencabut anggrek langkaku. Dia membuat seluruh rumahku berantakan total dan kau masih pikir aku belum cukup mentolerirnya? Hahaha, Amanda, kami sangat menggemaskan. Menggemaskan? Di mataku dia tidak hanya kasar, tapi juga benar-benar bodoh. Aku sudah bilang, aku akan ganti rugi. Andra, kau tidak boleh mengejekku lagi. Aku sudah mencari pekerjaan. Oh, lihat itu, Amanda kita mau bekerja. Kalau sudah punya uang, akan kubayar anggrek itu dan juga arwananya. Bagus Amanda, kau punya ambisi besar. Kakek adalah orang pertama yang mendukungmu. Kau, nak, pergi ke perusahaan. Besok dan atur itu. Cari untuk Amanda pekerjaan yang layak dan pantas. Perusahaan Fu tidak ada gunanya untuk gadis kampung. Apa kau bilang? Aku akan cari. Biarkan aku akan suruh seseorang mengaturnya segera. Baru benar. Pesta ulang tahunku telah berakhir dengan baik sekarang. Kehadiranmu tidak diperlukan lagi di sini. Pergi dan buat pengaturan sekarang. Atur pekerjaan untuk Amanda. Mulai besok Amanda akan bekerja di perusahaan Fu. Perusahaan kami memiliki aturan yang sangat ketat. Kau sebaiknya. Wah, kantormu sangat cantik. Tapi jendelanya terlihat kotor. Apa kau sangat suka jendela? Kalau begitu lap sendiri. Baiklah, aku cukup pandai membersihkan. Apa kau bodoh? Andra, pekerjaanku apa? Cari Wang Zhang, suruh dia mengaturnya untukmu. Baiklah. Andra, meskipun kau pria tidak berperasaan, aku tetap ucapkan terima kasih untuk pekerjaan ini. Terima kasih. Jangan! Tunggu, tidak. Kenapa kau terus memanggilku? Pria tidak berperasaan. Silakan ikuti aku, Nona Amanda. Asisten Wang? Nona Dina, bisakah kau mampir ke departemen perencanaan nanti? Ada tugas serah terima di sana yang membutuhkan perhatianmu. Iya, tentu. Dina? Dina? Amanda? Apa yang kau lakukan di perusahaan Fu? Aku datang untuk bekerja. Bukankah kau ikut patua dari desa kita untuk menjadi pengemis di tempat lain? Siapa bilang? Aku ikut guruku berkeliling dunia. Oh, begitu rupanya. Amanda, tentang itu, penduduk desa suka menyebarkan gosip buruk. Bikin aku khawatir selama ini. Aku hidup sangat baik selama ini. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Aku harus kembali bekerja sekarang. Kita ngobrol lagi nanti ya, oke? Silakan. Ayo, asisten Wang. Tunggu. Mungkinkah Amanda sebenarnya menyelamatkan Tuan Andra? Apa dia datang untuk mencarinya? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan Amanda mendekati Tuan Andra. Amanda, ngomong-ngomong, apa ini hari pertamamu kerja? Kebetulan aku bekerja di HR. Apa kau mau aku tunjukkan tempat dudukmu? Sebenarnya aku masih... Peran spesifik Nona Amanda belum ditentukan. Dina, tolong atur posisi yang cocok untuknya. Mengerti? Amanda, bagaimana kau bisa masuk ke perusahaan ini? Iya, aku langsung masuk. Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa darimu sama sekali. Jangan bilang kau merayu asisten Wang hanya untuk masuk. Wah, bagaimana kau bisa sepintar itu? Tapi bukan asisten Wang, itu Andra. Dialah yang memasukkanku ke perusahaan. Apa? Kakekku pernah menyelamatkan nyawa kakek Fu. Kakek Fu ingin menjagaku, jadi dia menyuruhku menikahi Andra. Kau menikah dengan Andra? Masalahnya dia tidak suka denganku. Amanda, aku tahu persis pekerjaan seperti apa yang cocok untukmu di perusahaan Fu. Mulai sekarang, ini akan menjadi pekerjaanmu. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi menurutmu, gadis kampung yang tidak berpendidikan sepertimu hanya cocok jadi penjaga. Tetaplah di sini dan jaga gerbang ini. Ingat kata-kataku, kalau kau membiarkan orang tidak berwenang masuk ke gedung ini, bersiaplah untuk berkemas dan pergi. Jangan khawatir. Dengan tubuh sekekar ini, aku tidak akan biarkan siapapun menyelinap ke gedung ini.
Nona Dina, ada yang bisa kami bantu? Beri sambutan yang pantas untuk gadis kecil itu. Pastikan dia merasa tidak mungkin bisa bertahan di perusahaan ini. Paksa dia mengundurkan diri. Tenang saja. Tim keamanan pasti akan menjaganya dengan baik. Hei, apa kau karyawan baru? Hah? Departemen keamanan kami tidak ada gunanya untuk orang sepertimu. Lemah seperti anak kucing, gadis rapuh yang tidak bisa mengangkat apapun. Saranku, keluar dari perusahaan ini sekarang. Jangan berdiri di sini mempermalukan diri sendiri. Benar, perusahaan kami tidak butuh sampah. Sampah? Aku bukan sampah. Aku sebenarnya sangat kuat dan refleksku sangat cepat. Dasar gadis kecil. Setidaknya boleh kebohongan yang lebih masuk akal. Untuk gadis sepertimu, aku hanya butuh satu jari untuk dengan mudah mematahkan semua tulangmu. Apa kau percaya? Tuan, biar aku peringatkan, jangan sombong di depanku. Sombong? Apa kau tahu bahwa aku sebenarnya kepala keamanan di sini? Hari ini, aku akan mengajarimu betapa kejamnya dunia nyata. Dasar gadis, ini kata-katamu sendiri. Kalau kau kalah, keluar dari perusahaanku. Tentu. Hai! Kakak, apa kau belum makan hari ini? Koko. Apa yang kalian lakukan hanya berdiri di situ? Kau kuat, tangkap dia. Cepat, cepat. Dasar gadis sialan, kalau kau memohon ampun sekarang, mungkin aku akan melepaskanmu. Kalau tidak saat lenganmu patah, jangan salahkan aku karena kejam. Tunjukkan yang kau punya. Dasar gadis kurang ajar. Kepalaku hanya bersikap lunak padamu. Kau. Apa kau masih bisa bergerak? Ayolah. Wah, cah, hai, Aku tidak tahan. Tolong aku, seseorang, tolong aku. Bos, apa kau haus? Apa kau perlu aku membeli air? Bos, apa kau lapar? Biarkan aku mengambil makanan untukmu. Kita sedang bertugas sekarang. Berdiri tegak dan fokus. Kau benar sekali, bos. Sebagai personil keamanan perusahaan Fu, kita harus memberi contoh yang baik. Kita harus bertahan. Kalau kita tidak serius dalam bekerja, siapa yang menjamin keselamatan orang lain? Kata-kata yang bagus, bos. Kalian berdua, karena ilmu bela diri kalian lemah, kalian harus bekerja 2 kali lebih keras. Tidak ada bermalas-malasan dan Kami main-main. akan sepenuhnya mengikuti perintahmu, bos. Mengenai pekerjaan Amanda, apakah sudah diatur sepenuhnya? Aku sudah memberi perintah. Aku bilang pada Dina dari HR untuk mengatur posisi yang bagus untuk nona muda. Dan bagaimana dengan lembaga penelitian? Ada kabar dari mereka? Belum, Tuan. Karena 2 batu itu terlihat identik, pengujian laboratorium akan memakan waktu. Beritahu aku segera setelah aku mendengar sesuatu. Baik, Tuan. Oh, ngomong-ngomong, mengenai Amanda, kau harus... Tuan Andra, apa yang ingin kau katakan tentang nona muda? Lupakan, biarkan orang bodoh itu menangani semuanya sendiri untuk terbiasa. Dengan begitu dia tidak akan menggangguku. Tuan Andra, nona muda sebenarnya orang yang sangat baik di masyarakat saat ini. Menemukan gadis polos sepertinya sungguh langka sekarang. Apa kau membelanya sekarang? Oh, aku tidak berani, sama sekali tidak, Tuan. Kalau begitu, aku permisi. Orang yang tidak berwenang tidak boleh masuk. Penjaga wanita yang berdiri di depan gedung Fu itu cari cara untuk memecatnya untukku. Setelah selesai, kartu ini akan menjadi milikmu. Terima kasih. Tidak masalah sama sekali. Dasar penjaga sialan. Apa kau tahu siapa aku berani menghalangi jalanku? Kalian berdua tidak punya janji. Kalian tidak boleh masuk gedung. Dasar gadis kecil. Aku tidak punya janji. Jadi kau pikir bisa menghentikanku? Berhenti buang waktu, bos. Beraninya kamu. Jangan. Wah, anjir. Oh, Aduh. sakit.
Sakit. Sakit. Aduh. Sudah kami bilang jangan main-main dengan bos kami. Kenapa kau memprovokasi dia? Amanda, apa yang kau lakukan? Ayo. Penjaga-penjaga Fu memukul orang. Yo. Kemari lihat ini. Amanda, aku menugaskanmu di keamanan bukan berarti kamu berdiri di sini untuk memukul siapapun yang kamu mau. Mereka diam. Aku rasa kau tidak perlu ada di sini lagi. Keluar sekarang. Tapi mereka tidak punya. Cukup. Seberapa banyak pun kau mencoba menjelaskan, itu tidak akan mengubah fakta kalau kau terlibat berkelahi di sini. Sekarang kau akan ikut aku ke departemen HR untuk proses pemecatanmu. Siapa berani memecatnya? Tuan Andra, Amanda memukuli tamu perusahaan. Menurut aturan, dia harus dipecat. Tamu perusahaan? Mama! Tuan Andra, mereka berdua sama sekali bukan tamu perusahaan. Mereka hanya sekumpulan preman yang mencari masalah. Bos kami? Oh tidak. Amanda hanya mencoba untuk menjaga ketertiban. Itulah sebabnya dia menghentikan mereka. Kamu bohong. Jelas tim keamanan kamu gagal melakukan tugas. Tuan Andra, mereka berdua bahkan tidak mendaftar di buku tamu. Tapi mereka langsung masuk ke gedung. Kami semua hanya mencoba untuk menegakkan peraturan perusahaan dengan ketat. Lagi pula, ada kamera keamanan di pintu masuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kita bisa langsung memeriksa rekamannya. Periksa rekamannya. Baik. Tuan Andra, bagaimanapun juga, tetaplah Amanda yang memulai perkelahian di sini. Apa kau tidak akan memecatnya? Ikuti aku. Bersikap seriuslah. Apa kau punya otak? Apa yang ingin kau katakan sekarang? Aku yakin otak ikan mas lebih pintar darimu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Siapa yang mengizinkanmu bekerja di keamanan? Departemen HR yang Baik, menyuruhku. sekarang kau akan segera melepas seragam itu dan pergi melapor ke HR. Tapi bagaimana dengan pintu masuk? Apa kau sangat suka gerbang itu? Menjadi penjaga cukup menyenangkan. Dua preman yang datang membuat masalah itu, aku jatuhkan dengan satu pukulan. Aku cukup hebat, kau tahu. Yaelah. Pahlawan Amanda. Tidak masalah. Pergi sekarang dan cari Wang Zeng untukku. Suruh dia membawamu ke HR dan suruh dia menemuiku setelah itu. Mengerti? Pergilah. Iya, segera. Andra, kau sebenarnya pria yang cukup baik. Tuan Andra, nona muda dipindahkan ke keamanan. Itu karena aku gagal mengawasi ini. Tolong hukum aku, Tuan. Siapa yang menugaskannya ke sana? Itu Dina dari HR, Tuan. Dina? Apa dia wanita dari desa Wolong itu? Suruh dia datang menemuiku. Baik, Tuan. Tuan Andra, apa kau memanggilku? Kau hanya staf HR, tapi kau berani ikut campur dalam mutasi personal grup. Kalau ini terjadi lagi, kau akan dipecat. Tuan Andra, apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti bahasa Indonesia? Aku mengerti, Tuan. Tuan Andra, kau sudah membawaku ke sini. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku sangat ingin mentraktirmu makan. Tidak perlu. Kau pernah menyelamatkan nyawaku. Dan aku sudah tepati janji dengan memberimu pekerjaan di perusahaanku. Untuk hal-hal lainnya, pikiran yang seharusnya tidak kau miliki, lebih baik kau buang semua itu. Iya, aku mengerti. Aku tak percaya Andra benar-benar membela gadis kampung Amanda itu. Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk menggantikan Amanda dan menjadi satu-satunya wanita Andra. Sini aku bantu. Kau harus tekan power dulu. Setelah itu komputernya akan nyala. Ah, begitu rupanya. Luar biasa. Amanda, maafkan aku tentang apa yang terjadi di pintu masuk hari ini. Aku benar-benar kehilangan kesabaran dan membentakmu seperti itu. Bisakah kau memaafkanku? Amanda, kau tahu bagaimana rasanya bagi orang desa sepertiku mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar seperti ini sangatlah sulit. Aku sangat takut kehilangan pekerjaan ini. Itu sebabnya aku kehilangan akal sehatku saat itu. Kalau kau tidak mau memaafkanku, haruskah aku berlutut padamu? Jangan lakukan itu. Aku tidak menyalahkanmu sama sekali. Benarkah? Amanda, kau baik sekali padaku. Begini, ayo, sore ini aku traktir minum.
Dina, kau luar biasa. Kau pandai dalam segala hal. Apa gunanya luar biasa? Aku tidak apa-apanya dibandingkan kamu. Bisa menikah dengan Andra dan menjadi Nyonya Fu yang berkuasa. Itu benar-benar berkah dari langit. Menikah dengan Andra tidak semenarik yang kau pikirkan. Hanya untuk menikah dengan pria itu, aku sudah tenggelam dalam utang yang besar. Tenggelam dalam hutang? Lupakan, jangan bicarakan ini. Mari ganti topik. Ngomong-ngomong Amanda, karena kamu istri CEO Andra, apa kau pikir kau bisa membantuku dengan cepat? Bantuan apa? Begini soal di pintu masuk tadi. Aku salah paham tentangmu memukuli preman itu. CEO Andra pasti sangat marah padaku sekarang. Bisakah kau bantu aku dan membawakan secangkir kopi untuknya? Ayolah Amanda, kalau kau membawanya masuk dulu, aku bisa masuk dan minta maaf sendiri. Lalu kenapa tidak dibawa sendiri? Aku hanya takut. Dia sangat marah sehingga tidak mau meladaniku. Ini tanda perdamaian, biarkan kau yang membawakan kopi itu. Dan aku masuk setelah itu untuk minta maaf. Baiklah, karena kita dari desa yang sama, aku harus bantu kamu kali ini. Terima kasih banyak Amanda. Amanda, aku mengandalkanmu. Jadi aku akan membawakan kopi ini ke Andra. Setelah aku memastikan dia menghabiskannya, kau bisa masuk dan minta maaf. Masuk. Apa yang kau mau kali ini? CEO Aku Andra, tidak mau minum, jangan ganggu aku. coba sedikit tolong. Aku tidak mau. Aku yang buat sendiri untukmu. Gadis kampung sepertimu benar-benar tahu romansa. Romansa? Dasar bodoh mati saja kau. Sayang sekali, ayo cepat minum. Minum semua, habiskan. Ada apa di dalam ini? Kenapa kau tegang? Tidak, aku tidak. Kopi ini, dengar Amanda, kau harus ingat ini. Nanti kau tidak boleh bilang pada Tuan Andra bahwa aku yang memberimu kopi ini. Kalau tidak, dia pasti akan menolak meminumnya. Lagi pula kau benar-benar harus meminumnya. Berhenti menunda. Puas sekarang? Iya. Tunggu sebentar. Kemari ke sini. Cepat, aku ada hal yang harus diurus. Bawa dokumen ini ke Departemen Administrasi. Asisten Wang, aku sebenarnya ada urusan mendesak dengan Tuan Andra. Sayangku, kau tidak menjadwalkan janji temu dengan Tuan Andra hari ini. Kalau kau ingin bertemu Tuan Andra, kau harus membuat janji melalui aku dulu. Ada lagi. Sekarang tolong bawa ini ke meja administrasi untukku. Baik, Tuan. Tunggu. Tuan Andra, apalagi yang kau mau? Karena aku baru saja membuatmu puas. Bukannya sekarang giliranku. Amanda, jangan lupa aku masih penagih hutangmu. Baiklah. Biar aku bersih-bersih untukmu. Aku akan buat tempat ini benar-benar bersih. Selesai bersih-bersih. Amanda. Kenapa wajahmu merah gitu? Kamu demam. Kenapa tubuhmu panas seperti ini? Diam. Andra, lepaskan aku. Jangan bergerak. Andra, apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau tidak datang menemuiku? Apa yang kau katakan?
Andra, apa karena kejadian waktu kita kecil? Itukah sebabnya kau? Kau terlalu berisik. Andra? Dasar mesum. Siapa yang kau panggil itu? Apa kau sudah cukup melihat? Pakai baju dan keluar. Lihat, hari ini kita... Kita suami istri. Apapun yang kita lakukan sah-sah saja. Iya, aku akan mengganti rugi. Ganti rugi? Iya, aku akan mengganti rugi. Ganti rugi? Apa yang kau mau? Uang? Saham? Atau mungkin rumah? Andra, dasar bajingan. Oh! Tunggu dulu, biarkan aku selesai bicara Diam. dulu. Pengkhianat tanpa perasaan, bajingan, dasar mesum. Oi! Wah! Oh, Amanda, berani-beraninya kau curi kesempatan sempurnaku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. ah, apa yang dimakan wanita ini sampai begitu kuat? Ah, uh, uh. Pesankan paket mawar untukku. Pastikan dikirim sebelum jam pulang. Di sini ke kantor. Kamu sudah tahu, ada seorang gadis dari Departemen HR bawa kopi ke kantor Andra. Coba tebak, dia terkunci di kantornya. Tidak keluar untuk waktu yang lama. Kalau aku megang secangkir kopi yang dicampuri sesuatu yang istimewa, aku yakin aku juga akan menarik perhatian bos. Apa yang kalian bicarakan? Tuan Andra, Apa yang kalian katakan tadi? Apa maksudnya? Bicara! begini Tuan. Ada seorang karyawan dari HR membawa secangkir kopi ke kantormu. Ada yang salah dengan kopi itu. Lagi pula kau benar-benar harus meminumnya. Bagus. Aku akan transfer uangnya tepat waktu ke kalian. Keluar dari perusahaanku sekarang. Baik, Nona. Anggreknya Andra gak sebanding dengan kecambah bawang putihku. Kau pulang. Lihatlah kecambah bawang putih aku tanam. Bagaimana menurutmu? Amanda, kau benar-benar membuatku jijik. Apa? Kamu bilang apa? Berhenti berpura-pura. Andra, ada apa denganmu? Apa kau marah karena membuat kebunmu kotor? Kalau gitu aku akan membersihkan semuanya Bisakah besok. kau hentikan aksi pura-pura menjadikanmu itu? Aku bukan kakek. Aku tidak akan jatuh pada tipu muslihatmu. Andra, apa terjadi sesuatu? Bukankah kita baru saja? Amanda. Tentang apa yang terjadi hari ini aku tidak akan dendam padamu. Tapi jangan pernah muncul di depanku lagi. Untuk kakek aku akan bicara sendiri dengannya. Mari kita bercerai. Apa?
Apa kau pura-pura tidak mengerti kata-kataku? Aku bilang mari kita bercerai! Wanita dengan pikiran kotor dan skema keji sepertimu itu benar-benar membuatku jijik. Tidak ada gunanya, aku tidak peduli. Anggap saja waktu itu sebagai suami istri, sebagai kebaikan yang aku berikan padamu. Bukankah kau sangat ingin tidur denganku selama ini? Diam, Andra. Minta maaf sekarang padaku. Aku minta maaf padamu. Kau pikir kau siapa? Andra, minta maaf padaku. Keluar. Andra, aku sudah menunggumu selama 15 tahun. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan pernah menunggumu lagi. Apa maksudmu? Bukan urusanmu. Amanda, berhenti di situ. Amanda! Bicara. Tuan Andra, hasil penilaian gelang sudah keluar. Gelang milik nona muda ternyata yang asli. Apa kau bilang? Amanda! Cepat, semuanya cari Amanda untuk sekarang. Halo Bu, aku mau tanya, jam berapa bus ke Desa Wolong berangkat? Berangkat dalam setengah jam. Itu perjalanan terakhir hari ini. Kalau begitu aku beli 1 tiket. Andra, dasar bajingan, pengkhianat tidak berperasaan. Perhatian para penumpang yang terhormat, bus jarak jauh menuju Desa Wolong akan segera berangkat. Silakan segera menuju pintu tiket untuk naik bus. Amanda! Amanda! 하지말 걸 그랬어 모른 척 해버릴 걸 안 보이는 것처럼 Amanda! Amanda, mau kemana kau? Lepaskan aku. Lihat dirimu ya, kabur dari rumah sekarang. Kita sudah bercerai. Kemanapun aku pergi bukan urusanmu lagi. Aku tidak mengizinkannya. Andra, kamu benar-benar tidak masuk akal. Andra, kamu benar-benar tidak masuk akal. Lalu kenapa? Pulang bersamaku sekarang. Tidak mau pulang. Apa kau sungguh ingin cerai? Benar, orang sepertimu dasar bajingan tidak masuk akal benar-benar gila. Baiklah. Pergi saja bilang sendiri pada kakek tentang keinginan bercerai. Hei kakek! Dasar nakal. Kenapa kau menelponku? Bukan aku yang mencari kakek. Amanda ada sesuatu yang ingin disampaikan pada kakek. Amanda ingin bertemu denganku. Kalau begitu bawa dia pulang ke rumah tua sekarang. Aku akan menunggu kalian berdua di sini. Iya kakek. Kau dengar itu? Kakek ingin kau kembali ke rumah tua. Begitu sampai, aku akan bilang ke kakek bahwa kamu ingin menceraikanku. Dasar bajingan tidak tahu malu. Istriku hampir kabur. Kenapa aku harus peduli soal harga diri? Kakek. Amanda pulang. Cepat kemari. Kakek, Kemari duduk di sampingku. Biarkan aku tunjukkan sesuatu yang istimewa. Lihat ini. Ini satu-satunya foto yang diambil kakek dan aku bersama. apa ini? Dulu kalau kakek Wen tidak menyelamatkanku dari kepungan musuh, aku tidak ada di sini sekarang. Bagaimana aku bisa bertahan sampai hari ini? Sebelum kakekmu meninggal, orang yang paling dikhawatirkan tidak lain adalah dirimu, nak. Kalau arwahnya bisa melihat kita dari surga dan tahu bahwa kau di sini di ibu kota menjalani kehidupan yang baik, pasti dia akan beristirahat dengan tenang. Kakek, terima kasih sudah menjagaku. Kau gadis yang baik. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih sudah menjaga Andra. Ya, omong-omong, Andra bilang padaku bahwa kau ada sesuatu yang ingin kau katakan. Apa itu? Aku... Kakek, Amanda bilang Kakek, dia ingin... Aku sedang bicara dengan Amanda sekarang. Kenapa kau memotong pembicaraan kami? Amanda,
Apa anak nakal ini mengganggumu? Katakan sejujurnya, aku akan mengajarinya pelajaran untukmu. Bukan begitu, kakek. Lalu apa yang ingin kau katakan? Aku... Aku hanya... Aku berterima kasih kepada kakek karena membiarkanku bekerja di perusahaan. Gadis bodoh, kita sudah keluarga sekarang. Tidak perlu bersikap sopan dan berterima kasih. Selama aku melihat kau dan Andra tetap bersama dan hidup bahagia, maka tekanan darah tinggiku, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggiku akan sembuh. Kakek, tolong jangan marah. Andra dan aku pasti akan hidup sangat bahagia bersama. Bagus. Sangat bagus. Sahabat lamaku, cucu perempuanmu sangat manis. Dimanapun kau di sana, kau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Amanda. Amanda, Lepaskan tanganku. mau kemana kau? Kita berdua akan bercerai. Kemana aku pergi tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kau baru saja bilang pada kakek kita akan bahagia hidup bersama. Cerai? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Aku bilang itu karena aku khawatir tekanan darah kakek naik. Kau lah yang membuat kesalahan. Jadi kau yang harus bilang yang sebenarnya padanya. Aku mengakuinya, aku salah. Andra, aku benar-benar tidak paham denganmu. Kau jelas-jelas membenciku. Tapi kau tidak membiarkanku pergi. Kau lah yang mengatakan ingin cerai. Terus kau berubah pikiran seperti ini. Kau anggap aku ini apa? Lihat siapa ini? Si penggoda yang mencoba merayu Tuan Andra. Bagaimana kau bisa punya nyali muncul di sini? Cuma gadis kampung, tapi bermimpi ingin memiliki Tuan Andra. Pergi bercermin dan lihat apakah kau pantas. Maaf Nona Dina, aku tidak membicarakanmu. Yang aku maksudkan adalah Amanda yang menyedihkan itu. Benar, tepat sekali. Kaulah penyelamat sebenarnya Tuan Andra. Tuan Andra secara pribadi mengatur supaya kau masuk ke perusahaan. Sejak kapan kau menjadi penyelamat Andra? Dasar jalang, kenapa kau ikut campur? Nona Dina dan Tuan Andra telah saling kenal sejak kecil. Dialah cahaya bulan di hati Tuan Andra. Tidak sepertimu, yang hanya tahu menggunakan trik-trik kotor dan murah untuk merayunya. Saling kenal sejak kecil? Jangan bilang. Dina, apa kau mencuri identitasku? Dasar jalang, berani-beraninya kau memfitnah Nona Dina, merayu Tuan Andra, kemudian memfitnah Nona Dina seperti ini. Kau tidak mau bekerja lagi di sini? Ayo. Dina, apa kau benar-benar mencuri identitasku di depan Andra? Amanda, kalau kau berkemas dan keluar dari perusahaan sendiri, aku masih bisa menyelamatkan harga dirimu. Kalau tidak, aku tidak bisa baik lagi padamu. Kau mencuri identitasku. Jadi itu sebabnya kau mencoba segala cara untuk mengusirku dari perusahaan, kan? Dina, apa kau sangat ingin menjadi Nyonya Fu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Karena kita dari kampung halaman yang sama, biarkan aku memberimu nasihat. Posisi Nyonya Fu bukanlah kursi yang mudah diduduki. Kenapa kau bersikap sombong? Kau hanya mengandalkan hubungan dekat generasi tua untuk mengamankan pernikahanmu dengan Andra. Kalau bukan karena kakek Wen, gadis kelas rendah sepertimu tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah keluarga Fu. Lalu kau pikir kau punya? Apa hebatnya dia? Andra tak lain hanyalah bajingan. Amanda, setelah kau merayu Tuan Andra, kau masih punya muka datang ke kantor. Aku merayu Andra. Kopi itu diberikan kepadaku olehmu untuk diantarkan ke Andra. Dari awal yang ingin merayu Andra itu adalah kamu. Iya. Aku memang memberikan kopi itu padamu, tapi orang yang mengantarkannya kepada Andra adalah kamu. Kau hanyalah seorang manusia dengan skema, gadis kecil dengan putus asa yang memohon perhatiannya. Kamu? Amanda, kalau aku jadi kau, aku sudah pergi dan kembali ke desa Wolong sejak lama.
Kenapa kau masih di sini mempermalukan dirimu sendiri? Kenapa kalian hanya berdiri di situ? Seret dia keluar sekarang. Ayo jalan. Tuan Andra, kamu di sini, Tuan? Tuan Andra, kamu datang. Tuan Andra, jelas sekali Amanda yang memberikan kopi berisi obat itu padamu hari itu. Tapi sekarang dia malah mencoba mengalihkan kesalahannya padaku. Kau harus membela aku dalam hal ini. Benar, Tuan Andra. Wanita sepertinya harus diusir dari perusahaanku sejak lama. Jangan biarkan dia mengganggu Yang pemandanganmu. mengganggu di sini adalah kalian semua. Lepaskan dia. Tidak ada dari kalian yang berhak menilai istriku Andra. Tuan Andra, aku... Kau menggunakan barang palsu sampah murah dan berani menipuku dengannya. Kau pasti sudah bosan hidup. Tuan Andra, gelang ini jelas kamu yang berikan padaku dulu. Dina, kenapa kau masih bisa berbohong? Pasti karena kau. Benar kan? Kau pasti sudah menjelajahkan aku ke depan Tuan Andra. Itu sebabnya dia tidak percaya padaku. Dina, berhenti berdebat ketika semuanya sudah sampai di sini. Kau memasukkan identitas Amanda untuk menipuku, dan bahkan menyiapkan kopi berisi obat untuk menjebaknya. Hatimu benar-benar jahat. Perusahaanku tidak punya tempat untuk orang sepertimu. Mulai hari ini, pergi dari hadapanku. Tuan Andra maafkan aku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pergi! Tuan Andra, kau yang membawa aku ke ibu kota. Kau harus bertanggung jawab padaku. Kau penuh dengan kebohongan. Kau mencuri identitas Amanda untuk berpura-pura jadi penyelamatku. Sekarang hanya memecatmu dari perusahaan. Sudah memberimu kesempatan untuk menebus diri. Jangan berlebihan. Kalau kau menyebabkan masalah lagi, akan kupastikan kau kehilangan segalanya. Tuan Andra, apa kau harus tega ini? Sudah lama aku bilang padamu. Andra bukanlah pria yang baik sama sekali. Ini semua salahmu. Kaulah yang mencuri segalanya dariku. Keamanan! Tuan Andra. Seret dia keluar dari sini. Baik, Tuan. Tuan Andra, maafkan aku. Lepaskan aku. Sedangkan untuk kalian berdua, yang menyalahgunakan kekuasaan dan menyebarkan gosip jahat, kalian berdua pergi juga. Bukankah kau bilang kau sangat mahir bela diri? Apa kau pikir kau ikan arwana? Kenapa kau tidak melawan ketika mereka mengganggumu? Peraturan perusahaan menyatakan karyawan dilarang keras berkelahi atau membuat Aku gaduh. sungguh tidak menyangka. Amanda kita cukup berdedikasi pada pekerjaannya ya. Kau tidak tahu. Masih banyak hal lainnya. Lagi pula, aku harus pergi sekarang. Mau kemana? Apa urusanmu? Aku katakan ini untuk terakhir kalinya. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Apa? Kau yakin? Sekarang kau dan aku tidak memiliki hubungan apapun lagi. Kemanapun aku pergi sekarang, aku pergi ke sana. Kau tidak bisa mengendalikanku. Apa maksudmu aku tidak bisa mengendalikannya? Amanda, apa kau benar-benar ingin putus denganku? Amanda! Maafkan aku. Aku terus mengganggumu di masa lalu. Itu salahku. Aku minta maaf. Bisakah kau memaafkanku? Kini aku bertanya, apa kau menemukan gelang itu yang tertinggal di kamar tidur sejak lama? Tapi kau gagal menyadari bahwa itu aku, iya kan? Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, namun kau selalu memilih untuk mengabaikanku. Dan salah paham padaku. Kau sangat sombong dan angkuh. Untuk apa aku memaafkanmu? Amanda, apa kau masih ingat waktu kita kecil? Diam! Aku tidak mau mendengarkanmu lagi. Aku tidak bermaksud. Apa kau ingat? Diam! Sekarang aku tidak mau mendengar kata-kata darimu. Di masa lalu memang. Lagi pula dari awal, kau tidak pernah ingin menikahiku. Berpisah sekarang, hanya mengembalikan segalanya ke jalur yang benar. Tidak boleh. Butuh usaha yang sangat keras untuk menemukanmu. Aku pasti tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Andra, pada akhirnya apakah orang yang kau suka itu aku atau gadis kecil dari dulu? Aku... Tahun itu kau berjanji akan menemuiku. Maafkan aku. Akulah yang mengingkari janji. Aku dan guruku meninggalkan desa Wolong bersama. Jadi setuju untuk menikahimu bisa dianggap sebagai cara untuk menepati janji lama itu. Kalau
kau tidak puas dengan pernikahan ini, maka semua yang terjadi di masa lalu, biarkan saja berlalu. Andra, kita seharusnya tidak terobsesi dengan gambaran ideal yang hanya kita bayangkan. Nona muda tidak ada di rumah. Jadi kebun sayur ini tidak ada yang merawatnya lagi, penuh dengan rumput liar. Tuan muda, kebun sayur ini adalah hasil susah payah nona muda yang dirawat dengan penuh perhatian, bersih dan enak tanpa pestisida yang disemprotkan. Aku ingat nona muda bahkan bilang bahwa saat panen, dia akan memasaknya terlebih dahulu untukmu. Dalam beberapa hari aku akan menyewa profesional untuk merawatnya. Tuan muda, aku bisa melihat kau sangat peduli pada nona muda. Lalu kenapa kau membuatnya begitu marah sampai dia kabur dari rumah? Menurutku, kau benar-benar perlu mengubah sifat burukmu itu. Apa sifatku seburuk itu? Amanda itu terlalu manja. Biarkan dia beberapa hari. Tuan Andra, nona muda memang telah pindah dari rumah. Tuan Andra, karena kau datang sendiri, aku yakin nona muda akan ikut pulang dalam waktu dekat. Tuan Andra, nona muda memiliki sifat yang cukup keras. Tuan Andra, aku akan menunggumu di bawah. Bicara tentang gerbang kota terbakar dan membawa bencana pada ikan yang tidak bersalah. Amanda, buka pintu. Kalau kau masih tidak mau buka, aku akan mendobraknya. Andra, apa sebenarnya yang kau mau? Andra, apa sebenarnya yang kau mau? Aku datang untuk minta maaf padamu. Aku tidak butuh. Apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku? Kau tidak perlu melakukan apapun. Aku tidak akan memaafkanmu. Lagi pula, aku sudah cek di internet. Selama kita berdua berpisah selama 2 tahun, pernikahan kita akan otomatis bubar. Kau tahu banyak hal. Kemampuan belajarku luar biasa. Amanda. Akulah yang menyakiti hatimu. Apapun yang aku lakukan, kau tidak akan memaafkanku. Tapi aku tidak akan menyerah. Baik itu sehari, sebulan, atau setahun penuh. Aku percaya bahwa suatu hari kau akan memaafkanku dan kembali ke sisiku. Mimpi. Bahkan jika aku pergi ke gunung menjadi biarawati, aku tidak akan pernah kembali padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Menyebalkan. Andra. Tuan Andra, apa nona muda masih menolak pulang bersamamu? Apa itu urusanmu? Bagiku itu bukan urusanku. Tapi kalau kakek tahu dan menyalahkan kami, itu akan sangat mempengaruhi bonus akhir tahunku. Kita akan kembali ke sini besok. Walah. Anak muda, ini mobilmu. Kayaknya harganya selangit. Ternyata kau tidak tahu apa-apa ya. Ini namanya Maybach. Satu saja harganya puluhan juta rupiah. Puluhan juta rupiah? Maybach? Benar. Sepanjang hidup aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Anak muda, kau jelas terlihat seperti orang kaya. Komplek perumahan kami sangat tua dan kumuh. Jelas sekali kau tidak tinggal di sini. Tidak. Aku melakukan kesalahan dan membuat istriku marah. Aku di sini untuk membujuknya pulang. Bukannya bagus, dia membuat istrinya marah. Sayang!
Ini istrimu. Cantik sekali. Dengar, pasangan yang bertengkar itu hal yang wajar. Tapi bersikeras pindah, itu tidak baik. Dan lihat ini, lihat suamimu tidak hanya kaya, tapi juga sangat tampan. Kau harus berhati-hati, jangan sampai wanita lain merebutnya darimu. Benar, benar, benar. Gadis muda, kau harus memegangnya erat. Putriku masih lajang. Bagaimana kalau aku perkenalkan dia pada putriku? Aku akan memegangnya erat. Aku hanya mencintai istriku, tidak ada yang lain. Aku akan memegang erat dia. Aku hanya mencintai istriku. Andra, diam. Istriku gak keras kepala. Tapi apanya? Dia istriku, jadi aku harus memanjainya. Memanjainya? Memanjainya? Benar. Ayo, ayo, minggir. Anak muda zaman sekarang memang punya banyak trik. Ayo pulang, ayo pulang. Andra, aku peringatkan kamu. Walaupun kau datang setiap hari, aku tetap tidak akan pernah memaafkanmu. Kalau begitu aku akan terus datang sampai kau memaafkanku. Dengar aku selesai bicara, oke? Amanda, selama bertahun-tahun ini aku telah mencarimu. Tanpa keraguan, kaulah orang terpenting dalam hidupku. Aku akui pada awalnya aku tidak ingin menikahimu. Tapi selama kita bersama akhir-akhir ini, aku sangat terharu oleh kebaikan dan optimismemu. Aku akui bahwa aku adalah pria yang sombong dan egois. Aku begitu sombong sampai aku jadi buta. Gadis yang selama ini aku cari ada di depanku. Namun aku gagal mengenalinya. Aku terlalu percaya diri. Berkali-kali aku salah paham padamu, menyakiti hatimu, dan bahkan kehilanganmu. Aku tidak mau bilang maaf padamu lagi. Aku ingin membuktikannya padamu. Aku ingin mencintaimu dan melindungimu. Amanda, dasar jalang. Kau mencuri semua yang menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan, aku menyiapkan obat untukmu. Tolong ingat untuk meminumnya. Siapa itu? Sebentar, tolong. Jangan khawatir. Bawa dia pergi. Baik, Tuan. Anak muda, apa itu kau? Halo Bu, apa kau melihat istriku hari ini? Tidak, belum. Biasanya jam segini dia sudah keluar jalan-jalan dan membeli sarapan. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dia sama sekali tidak terlihat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Temukan Amanda. Segera. Hey bro, ingat untuk mendaftarkan data pribadimu nanti. Semua dari kami di sini telah terdaftar profilnya dengan polisi. Baiklah. Amanda? Amanda! Tuan Andra, aku sudah memeriksa kamera keamanan. Tadi malam nonamu udah diculik oleh sebuah van. Lanjutkan penyelidikan. Kau harus cari tahu kemana van itu sebenarnya pergi. Bicara. Tuan Andra, kami menemukannya. Van itu akhirnya berhenti di konstruksi terbengkalai di Nancang. Dina, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan?
Kau merampas segalanya dariku. Kau masih tanya apa yang ingin kulakukan? Dina, berhentilah berhayal. Fakta bahwa kau bisa masuk ke grup Fu itu karena kau mencuri identitasku. Melalui penipuan dan kecurangan, kau sampai di posisi sekarang, kau akan berakhir dengan ketiadaan. Diam! Dasar jalang. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka jangan berpikir untuk memilikinya juga. Tahukah kamu, tempat ini sudah terbengkalai bertahun-tahun. Kalau kau jatuh di sini, siapa yang bisa menemukan mayatmu? Lempar dia turun untukku. Baik, Nyonya. Kalian berdua tidak berguna. Amanda, pergilah kau. Berhenti! Andra, kau benar-benar kekasih yang setia dan putus asa. Oh tidak, polisi datang! Berhenti! Polisi! Diam di situ! Oh. Andra, Andra bangun. Andra, jangan buat aku takut seperti ini. Andra! Syukurlah pelurunya tidak mengenaimu. Dasar bodoh, kenapa kau langsung berlari ke depanku seperti itu? Berhenti menangis. Itu membuatmu terlihat jelek. Andra! Andra! Kamu sadar? Pelan-pelan, jangan buru-buru. Apa sakit? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau siapa? Apa kau hilang ingatan? Karena kau sudah sadar sekarang, istirahatlah yang cukup. Aku pergi. Kau ini siapa sebenarnya? Kita tidak punya hubungan apa-apa. Aku hanya seseorang yang datang mengunjungimu. Aku tidak punya keluarga ya? Kamu mantan suamiku. Istirahatlah yang cukup dan fokuslah pada pemulihan. Aku pergi. Berhenti di situ. Bagus, Amanda. Aku terkena pukulan untuk melindungimu, tapi kau masih ingin menceraikanku. Andra, kau bohong padaku. Kalau aku tidak bohong, gimana kamu bisa ngomong jujur? Dasar pembohong. Kita bercerai sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Kau tidak berperasaan. Maka kau bajingan. Bajingan besar. Iya, aku bajingan. Bajingan yang dipasangkan dengan pembohong kecil. Kita pasangan sempurna. Amanda, pria yang berlutut di hadapanmu sekarang. Dia sombong, angkuh, dan bodoh. Dia pernah mengecewakan, gadis paling luar biasa di dunia ini. Tapi dia akhirnya sadar bahwa dia salah. Bisakah kau memaafkan orang bodoh yang rela mengorbankan segalanya untukmu? Bajingan seumur hidup ini. Aku memaafkanmu.